Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi juga buat saudara yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Kami percaya Tuhan memberkati saudara melalui firman yang disampaikan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas perlindungan Tuhan, atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Karena Tuhan masih menjaga, memelihara kita, bahkan juga memasuki bulan April ini ya, di mana kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib yang telah membebaskan, yang telah membuat kita merdeka dari setiap dosa dan pemberontakan pelanggaran saya dan saudara. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita mengenai future hope atau pengharapan yang akan datang. Ada pengharapan yang besar yang kita harapkan di depan saya dan saudara. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan dengan menjauhi hawa nafsu duniawi. Kekudusan adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam melayani Tuhan. Tidak bisa ditawar-tawar. Karena itu adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu mereka dipanggil keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke Gunung Horeb untuk beribadah kepada Tuhan. Ada sebuah kutipan yang saya baca di sebuah berita mengenai hawa nafsu. Dia berkata demikian, ada 3 hal yang dianggap dapat membinasakan kehidupan manusia. Yaitu kekikiran yang dipatuhi, hawa nafsu yang diikuti, dan ketakjuban orang terhadap dirinya sendiri. Nah, pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ayat 5. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Pada pasal pertama sampai pasal yang ketiga, Paulus memuji-muji, menyanjung-nyanjung, mengagung-agungkan jemaat Tesalonika itu.
dengan berkata, kasih-Mu luar biasa. Iman-Mu di dalam menghadapi penderitaan luar biasa. Bahkan engkau memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus. Meskipun engkau masih bayi secara rohani atau secara jemaat pada waktu itu. Dia berkata, kasih-Mu, kau memberi dengan luar biasa. Kau melayani aku dengan luar biasa. Melayani Tuhan dengan luar biasa. Tetapi aku menasihatkan engkau di pasal 4. Dengan sungguh-sungguh. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12 sampai 18 sebenarnya ini adalah inti daripada pesan Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Jadi inilah yang menjadi pesan yang sangat-sangat penting. Makanya dia berkata 2 kali, dia berkata, aku berpesan kepadamu sungguh-sungguh. Kamu sudah melakukannya tetapi lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah, kita tahu bahwa orang percaya Tesalonika adalah orang-orang penyembah berhala semuanya. Hidup mereka sembarangan. Percabulan terjadi di sana, free sex terjadi, penyembahan berhala, penindasan terhadap saudara-saudara seiman, jangan juga orang-orang di sekitar yang belum percaya kepada Tuhan. Penipuan, memperdaya orang lain terjadi di sana. Itulah yang terjadi. Dan dalam hal percabulan, jika di Korintus ada Dewi Artemis, yaitu Dewi penyembahan yang mendorong, itu sengaja didorong ya, sengaja didorong pengikutnya untuk melakukan percabulan. Di Tesalonika ada yang namanya mitos Kabirus yang juga mendorong orang untuk melakukan percabulan, untuk melakukan free sex, untuk melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Paulus menulis secara spesifik kepada jemaat ini. Untuk mereka hidup benar-benar kudus di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari hari ini dari surat Tesalonika ini? Mengapa kita harus menjauhi hawa nafsu duniawi waktu kita melayani Tuhan di dunia ini? Yang pertama adalah karena ini adalah perintah Allah. Ini adalah tanggung jawab saudara dan saya kepada Tuhan. Di situ dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi dia menegaskan kamu menjauhi percabulan. Ayat 7-8, Allah memanggil kita enggak ada di situ. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8 dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Saya garis bawahi kata menjauhi. Kata menjauhi itu diambil dari bahasa aslinya itu apeko. Apeko adalah suatu kata yang dipakai dalam bidang perdagangan. Jadi kata ini dipakai dalam bidang perdagangan yang artinya aku telah memberikan kwitansi lunas kepada kamu. Karena itu jauhilah percabulan. Karena hidupmu ini hidup saya dan saudara ini bukan milikmu lagi. Kwitansinya sudah dibayar dan lunas. Karena itu jauhilah percabulan. Itu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat, kata menjauhi ini. Nah, kita tahu jemaat kota Tesalonika di situ. Kota Tesalonika adalah kota bersejarah yang terletak di Yunani bagian utara dan dikenal sebagai kota perdagangan di Makedonia. Sejak Romawi berkuasa, kota Tesalonika menjadi kota yang bebas. Kisah Para Rasul 17 ayat 6 sampai 8 sudah bisa baca. Karena terletak pada jalan perdagangan utama Egnatia, Tesalonika berkembang menjadi kota yang makmur. Jadi Paulus benar-benar memohon dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, ini pesan yang tegas dari Tuhan. Jauhilah percabulan. Karena apa? Karena kwitansi itu sudah saudara pegang dan lunas dibayar setiap dosa dan pemberontakan kita, pelanggaran kita. Terus. Nah, kata ini juga dipakai oleh Yesus dalam Markus 14 ayat yang ke-41 dengan berkata cukup.
Markus 14 ayat 41 berkata, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, waktunya sudah tiba. Artinya waktu Yesus mau dekat-dekat untuk disalibkan, dia mengajak muridnya untuk berdoa di Taman Getsemani, tapi dia berdoa, tapi murid-muridnya ketiduran pada waktu itu. Lalu dia berkata, cukup. Nah, kata inilah yang dipakai. Dalam Bible Walk di situ saudara bisa baca bahwa Yesus cukuplah, mungkin pernyataan Yesus bahwa karya penebusannya sudah pada titik penyelesaian kisah itu ditutup. Jadi waktu Paulus memohon jemaat di Tesalonika untuk menjauhi percabulan ini, dia benar-benar bersungguh-sungguh. Hidupmu itu tidak selama-lamanya di dunia. Umurmu itu enggak panjang. Karena itu pergunakanlah tubuhmu itu. Dan jauhilah percabulan. Di situ dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Artinya bahwa hidup saya dan saudara ini bukan milik kita lagi. Ada sesuatu pribadi yang luar biasa yang memiliki hidup kita. Detik saudara berkata, saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Disitulah kita sudah mendatangi kontrak dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan. Termasuk perjamuan kudus yang saudara saya lakukan tadi. Bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Tetapi ada Kristus yang memiliki hidup kita. Karena itu jauhilah percabulan. Mungkin pada waktu itu percabulan itu yang sangat-sangat masif terjadi. Tetapi pada hari ini rentetan dosa yang mengikuti itu banyak sekali. Penipuan, apapun, gosip, pornografi, miras, merokok dan lain sebagainya semua terjadi. Dan itulah yang ditekankan pada hari ini oleh Tuhan kepada saya dan saudara. Jauhilah. Karena hidup saya dan saudara telah dibeli dengan harga yang sangat mahal di atas kayu salib. Itulah yang Paulus mau tekankan kepada jemaat di Tesalonika. Dan juga kepada saya dan saudara. Jika hari ini kita menggunakan atau memperlakukan diri kita, memperlakukan Allah seolah-olah berkata, Tuhan kan penuh kasih karunia. Saudara ingat bahwa kasih dan keadilan Allah itu berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita bilang bahwa Tuhan itu, kasihnya, di mana dosa bertambah-tambah di situ kasih karunia Allah akan berkelimpahan. Tidak, ada keadilan Allah juga yang harus terjadi di sana. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku menegaskan dengan sungguh-sungguh, ini perintah Allah. Jauhilah percabulan. Aku sudah membawa kamu dari penyembahan-penyembahan berhala. Aku sudah membawa kamu keluar dari penyembahan yang melakukan ritual free sex itu. Sekarang kamu milik Kristus, bukan milik daripada Dewi Artemis, bukan milik daripada Dewa Baal dan lain sebagainya, bukan milik daripada dunia ini. Karena itu jauhilah percabulan. Hal yang kedua adalah karena tubuh kita ini adalah perabot rumah Allah. Ini adalah tanggung jawab, tadi tanggung jawab kepada Allah, sekarang tanggung jawab saya dan saudara kepada diri kita sendiri. Di ayat yang keempat dikatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. LAI menerjemahkan ini kurang tepat. Karena kata yang dipakai adalah kata skeos, artinya bejana. Bukan seorang perempuan menjadi istrimu. Tetapi ini adalah dikatakan di situ dalam Markus 11, skeos itu artinya barang-barang, tempat anggur, perabot. Dalam satu contoh ayat 2 Timotius 2 ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot atau skeos dari emas dan perak. Jadi kata ini dipakai untuk menunjukkan tubuh saya dan saudara. Karena tubuh kita ini perabot rumah Allah. Tubuh yang harus dikuduskan dan akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Karena itu kuduskan tubuhmu. Terus dikatakan skeos diikuti oleh karena ini kemarin saya analisis waktu ada itu diikuti oleh kata ayatnya to control.
Dalam NIRV berkata, He wants all of you to learn to control your own bodies. Artinya Tuhan mau untuk mengontrol tubuh kita ini. Mengontrol dari hal-hal yang mencemarinya. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, perabot rumah Allah. Kalau saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, harus tubuh ini dikuduskan. Saudara bisa baca lagi nanti 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20-21. Dikatakan ada dalam rumah yang besar itu ada perabot dari emas, ada perabot dari perak, ada perabot dari tanah liat dan kayu. Tetapi semuanya itu yang terakhir itu yaitu dari tanah liat itu untuk maksud yang kurang mulia dikatakan. Tetapi kalau kamu menguduskan dirimu, menjauhi percabulan, maka kamu akan dipakai sebagai perabot-perabot untuk kemuliaan Allah. Di situ dikatakan di sana. Nah, kita tahu latar belakang jemaat yang Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat yang keempat itu dalam terjemahan lain dia katakan that every one of you should know how to possess his vessel. Jadi bejana ini, bagaimana memiliki atau mengendalikan bejana ini di dalam sanctification atau pengudusan dan penghormatan. Jadi Tuhan itu memberikan tubuh kita ini bukan untuk dipakai secara sembarangan. Memang kalau orang dunia ya boleh, mereka silakan memakainya secara sembarangan. Tetapi bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus, tubuh ini sangat berharga bagi Tuhan. Karena ini adalah bejana kemuliaan bagi namanya. Jadi saya katakan tadi bahwa latar belakang orang Tesalonika adalah penyembah berhala yang berusaha untuk menggunakan segala macam dosa yang dilakukan dengan tubuh mereka. Dan pada hari ini saudara, apa yang menjadi aplikasinya di dalam kehidupan saya? Mungkin pada zaman dulu dosa yang disorot oleh Paulus adalah percabulan, penyembahan berhala. Tetapi di zaman sekarang rentetan dosa yang begitu banyak itu sangat luar biasa. Saudara dan saya buka medsos aja sudah ada dosa yang begitu menjanjikan di situ ya. Yang menggoda hidup saya dan saudara. Saudara yang terus minum mabuk dan lain sebagainya ya. Yang merokok dan lain sebagainya. Ya hari ini harus dikatakan. Karena inilah perintah dari Allah. Ini adalah firman Tuhan. Dalam yang terjadi perselingkuhan yang terjadi. Terjadi banyak-banyak dosa yang terjadi di dalam medsos, di dalam kehidupan pergaulan kita. Yang mau berusaha menghancurkan kita. Jadi tubuh saya dan saudara sekali lagi saya katakan bait Allah. Dan Tuhan mau memakai kita untuk kemuliaannya. Mungkin saudara tidak berdiri di mimbar ini dan saudara berkhotbah. Tidak. Dalam pekerjaan saudara. Di kampus, di sekolah, di mana saudara berada, Tuhan mau memakai saudara. Jadi sederhananya, Paulus mau menegaskan pelayanan itu jalan terus. Orang Tesalonika memberi dengan kasih, suka menabur dan lain sebagainya, tetapi dosa juga jalan terus gitu. Percabulan jalan terus, pornografi juga berjalan bersama-sama dengan pelayanan seseorang tersebut. Itulah kepercayaan orang Tesalonika dulunya. Dan saya percaya apa yang terjadi dulu kalau dicatat oleh Paulus pasti dan pasti terjadi hari ini kepada kita. Karena itu dia mengingatkan kembali kepada kita firman ini. Karena berbahaya sekali saudara waktu kita melayani Tuhan, tetapi kita menyembunyikan sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi ada Tuhan yang punya mata yang besar, telinga yang lebar, melihat apa yang saudara dan saya perbuat. Itulah yang terjadi. Karena waktu diterjemahkan tadi, karena bukan orang yang belum berpasangan yang melakukan ini. Orang yang sudah berpasangan pun terjadi. Di Tesalonika pada waktu itu. Itulah sebabnya dia katakan kontrollah tubuhmu. Kontrollah dalam segala area. Dalam makanan pun kita harus kontrol kan. Kalau saudara dikasih makan yang enak ya taruhlah pisau di lehermu kata firman Tuhan. Artinya ya tubuh ini harus dirawat dengan dikendalikan keinginannya gitu.
Dan hal yang terakhir adalah ini berbicara mengenai bagaimana jemaat itu menindas ya, orang-orang di sekeliling menindas orang lain. Yaitu yang ketiga itu, kenapa kita harus menjauhi hawa nafsu dunia? Karena hawa nafsu dunia itu mendatangkan murka Allah. Di ayat yang ke-6 di situ dikatakan, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayanya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Jadi memperdaya dalam hari ini bukan hanya memperdaya dalam hal harta benda ya, tapi memperdaya juga dalam hal seks juga. Memperdaya istri orang, suami orang, memperdaya orang lain dan lain sebagainya sehingga terjadi hal-hal yang tidak disukai. Dan juga memperdaya orang lain dalam hal bisnis juga terjadi. Tipu sana, tipu sini, lalu berusaha untuk memperoleh keuntungan dengan tidak lalu berpura-pura saya memberi perpuluhan di gereja. Besar sekali. Padahal itu hasil tipuan gitu loh. Jadi ini firman Tuhan menegaskan jangan juga kita memperdaya orang lain dan juga memperdaya Tuhan gitu. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 9 dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi. Jadi Paulus tidak terlalu menekankan mengenai kasih persaudaraan. Kamu sudah tahu itu, kamu sudah belajar mengenai kasih mengasihi. Karena itu jangan perdaya orang lain. Jangan mendekati orang lain itu karena ada mau-maunya gitu, ada udang di balik batu gitu ya, untuk memeras orang lain. Bahkan Paulus pun di dalam 1 Petrus waktu kita menggembalakan jemaat kan, janganlah kamu merintah atas mereka dan lain sebagainya. Sebagai gembala juga harus begitu, sebagai hamba Tuhan gitu. Bukan hanya jemaat kepada jemaat, jemaat kepada gembalanya, gembalanya juga pada domba-dombanya gitu kan. Itu yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat. Dan ini adalah perintah dari Tuhan yang sangat-sangat keras bagi jemaat Tesal. Dan ini merupakan inti daripada surat Paulus kepada jemaat Tesalonika dan kepada saya dan saudara hari ini. Mungkin hari ini kita berkata, ya saya kan belum melakukan itu. Ya kita tidak tahu perjalanan hidup kita ke depan. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum berusaha memasang jerat. Tapi hari ini firman Tuhan sudah diberitakan kepada saya dan saudara. Kalau hari ini pun saudara berada di lingkaran itu, saudara berada dan terjerat di sana, bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Jangan terus-menerus mengikuti itu dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi pada akhirnya nanti ada hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Memang waktu kita melakukan itu senang-senang dan terjadi sepertinya baik-baik saja. Tetapi ingat bahwa di ujung semuanya itu, seperti saudara, siapa yang punya kartu kredit di sini? Saudara waktu punya kartu kredit, saudara bayar dulu atau saudara gesek aja nanti bayarnya di akhir. Seperti itulah waktu melakukan dosa kan gitu, digesek-gesek terus. Nanti endingnya numpuk hutangnya di situ. Seperti itu. Ada harga yang harus dibayar. Nah, supaya harga itu jangan dibayar oleh kita, Yesus telah membayar harganya bagi dosa kita. Ya, sebagai manusia yang sudah menjadi anak Tuhan, ya hindarkan semuanya itu. Biarlah kita bergantung kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, melayani dengan kekudusan, melayani dengan kesucian hati, kesucian mulut, kesucian mata, kesucian hidup, dan lain sebagainya. Karena Dia telah membayar hidup saya dan saudara. Saya tertarik dengan waktu kemarin kita membahas mengenai buku multiplication, tantangan multiplikasi yang ditulis oleh Pastor Steve Murrell ya, di situ berkata mengenai penjara atau panggung, gitu ya. Penjara atau panggung, bisa itu ya. Lewat aja. Nah di situ dia ceritakan mengenai seorang pendeta yang membawa temannya melihat gereja yang dibangun gitu ya. Saya mendapatkan satu pencerahan yang lain ya waktu saya baca ini. Nah dia bawa ke gereja lalu gereja itu adalah warisan daripada bapaknya yang sudah meninggal.
Dan pendeta ini mengganti anaknya, ini mengganti bapaknya. Lalu dia berdiri atas mimbar dan berkata, ini adalah panggung yang disediakan oleh Bapakku bagi saya. Dan sekarang saya melayani Tuhan karena Bapak saya sudah mempersiapkan panggung buat saya. Dia tidak hidup secara sembarangan, dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi dia mempersiapkan. Ini juga bisa dipraktekkan, diaplikasikan dalam sebuah keluarga, bagaimana dia mempersiapkan anak-anaknya untuk masa depan yang luar biasa. Tetapi di sisi lain ada satu cerita mengenai seorang anak yang dipenjara yang pernah dibuat oleh bapaknya. Karena bapaknya dulu adalah di penjara itu. Ferguson unit, penjara Ferguson di Texas, Amerika. Lalu bapaknya ini bertanya, anaknya bertanya kepada bapak dulu di penjara di mana? Oh, saya di penjara di Ferguson. Lalu anaknya juga berkata, saya juga di penjara di situ. Lalu bapaknya kaget setengah mati karena waktu bapaknya di penjara, sipir-sipir atau kepala penjara itu mempergunakan para tahanan untuk membangun atau merenovasi daripada penjara-penjara yang sedang rusak pada waktu itu. Dan bapak daripada anak ini salah satu orang yang mengelas itu besi-besi di penjara. Lalu teringatlah Pastor Steve bahwa kadang-kadang juga seseorang bisa menyiapkan penjara bagi orang lain, bahkan bagi dirinya sendiri. Nah, inilah yang saya maksudkan. Lalu Tuhan perlihatkan mengenai bagaimana Musa sebenarnya Tuhan mempersiapkan dia panggung. Tetapi apa yang dikatakan Musa waktu Tuhan ketemu dia, Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Lalu dia mendatangi Gideon, lalu berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan panggung di depan dia. Lalu dia berkata, enggak, aku ini dari kaum yang sangat kecil, aku tidak pandai berbicara. Lalu dia mendatangi juga Yeremia, engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan mempersiapkan panggung bagi dia. Lalu Yeremia berkata, Tuhan, aku juga tidak pandai berbicara. Dia sedang memenjara hidupnya sendiri. Saudara dan saya, waktu kita berada dalam dosa, sebenarnya kita sedang memenjara hidup kita sendiri. Dan juga sedang memenjara orang-orang yang menantikan kesuksesan saya dan saudara. Entah itu anak kita, entah itu teman kita, keluarga kita, diri kita sendiri. Masa depan kita penjara dengan hal-hal yang kita perbuat di dunia ini saat ini. Padahal Tuhan sebenarnya sudah menyediakan panggung di depan kita. Ini loh panggungnya. Ini loh podiumnya. Kamu akan berdiri di sini dan menjadi berkat bagi banyak orang asalkan kamu keluar dari penjara itu. Makanya Yesus waktu dia datang ke dunia dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dia berkata untuk melepaskan mereka kelepasan dari penjara. Jadi itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan sedang mempersiapkan podium, panggung masa depan yang penuh harapan. Bahkan keluarga yang diberkati sebenarnya di dalam hidupan kita. Karena itu saudara dan saya, mari kita melihat penjara apa. Hal apa yang memenjara hidup saya dan saudara. Sehingga kita tidak bisa maju-maju di dalam iman kepada Tuhan. Dalam hal ini, dalam hal rohani. Meskipun mungkin secara materi kita maju, tetapi dalam hal rohani ini yang sangat penting, kita tidak maju-maju. Hal apa sih yang memenjara kita? Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita merenungkan kembali bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, artinya bahwa dia sudah melepaskan kita dari penjara-penjara yang memenjara saya dan saudara. Entah itu dosa apapun, Tuhan telah melepaskan kita. Pada hari ini dia menantang kita. Mari kita melepaskan itu semua. Hidup dalam kekudusan. Biar menjadi bejana yang kudus. Yang dipakai oleh Allah untuk maksud yang mulia. Tadi kita sudah melakukan perjamuan kudus. Mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar. 3 hal yang saya bagikan tadi. Mengapa kita harus menjauhi percabulan. Yang pertama itu adalah karena ini adalah perintah Allah. Yang kedua karena tubuh saya dan saudara itu adalah perabot rumah Allah. Dan yang terakhir adalah karena hawa nafsu dunia pasti mendatangkan murka Allah. Mari kita bangkit berdiri.
Kami bersyukur Tuhan karena salib-Mu. Kami dibebaskan, kami dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami tidak lagi di penjara Tuhan. Kebenaran itu telah memerdekakan kami di dalam Kristus. Siapapun kami yang hadir pada hari ini, kami mungkin dipenjara oleh pikiran kami sendiri. Kami dipenjara oleh masa lalu. Kami dipenjara oleh dosa yang terus-menerus bergulir yang tidak bisa kami lepaskan pada hari ini. Engkau telah melepaskan kami. Karena itu kami berserah kepada Engkau pada hari ini. Siapapun kami yang hadir di ruangan ini, entah yang masih muda, yang sudah orang tua, jika ada penjara-penjara yang memenjara kami, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa ada panggung-panggung yang membuat kami sukses di depan. Panggung-panggung pengharapan ada di depan. Panggung-panggung kesuksesan ada di depan. Panggung-panggung masa depan yang penuh harapan ada di depan kami. Karena Kristus telah melepaskan kami dari penjara dosa yang sangat besar di atas kayu salib ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini buat kasih-Mu, buat anugerah, buat firman Tuhan ini sekalian menegur kami, menasihati kami, dan membuat kami mereview kembali hidup kami, memikirkan ulang kehidupan kami, supaya kami bisa berjalan dalam jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.